Betul? Seringkali kita membuat itu. Berarti kita menyatakan dosa orang itu tetap ada. Saudara, hari ini kita harus belajar mengenal kebenaran ini. Saya ajak saudara melihat ini. Menurut saudara, Papa di surga kalau melihat kita itu dengan kata waktu yang dulu atau yang hari ini? Ayo saya ulangi lagi. Menurut saudara, Papa di surga itu kalau menilai kita itu memakai waktu yang dulu atau yang hari ini? Yang betul. Benar. Nah, kenapa kita nggak buat itu? Betul tidak? Kenapa kita kalau melihat orang lain kita pakai waktu yang dulu? Kita ini jahatnya luar biasa. Saudara, ngeri. Orang Kristen dikatakan banyak munafik ya gara-gara ini. Maka itu banyak tetangga-tetangga orang Kristen, bahkan banyak majikan-majikan Kristen. Tetangga Kristen yang bukan Kristen lama sekian belas tahun bertetangga, nggak pernah tertarik pada Yesus. Pembantu-pembantu orang Kristen banyak nggak tertarik pada Yesus karena nggak pakai ayat ini. Akhirnya buat mereka sama kok, kami dengan kamu sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya kamu ke gereja, aku ke masjid. Cuma itu bedanya. Tapi yang lain sama, nggak ada bedanya. Nah, hari ini kita harus merubah itu, saudara. Harus merubah konsep itu dalam kehidupan kita. Ngeri sekali. Jadi inilah kita harus lihat bagaimana cara Papa kita memandang kita dalam hidup ini. Dia nggak pernah pakai kata waktu yang dulu, selalu yang hari ini. Ya, saudara, kita lihat di negara kita ini negara goblok sekali. Coba lihat siapa yang buat undang-undang pornografi? Orang beragama. Karena kemunafikan itu, negara ini banyak yang bisa diurus. Saya betul-betul lihat negara ini sudah mau dibawa kemana? Yang hal lebih jahat, merusak, membunuh banyak orang gak diurus. Yang itu diurus panjang-panjang. Maka itu kesimpulannya apa? Orang yang beragama goblok-goblok itu, kesimpulannya adalah sok suci. Ada kata itu enggak? Boleh enggak berkata seperti itu? Nah, kata ini penting untuk kita perhatikan. Maka itu kalau ada di antara saudara orang Kristen yang usil suka ngurusin orang lain, matilah kamu, dah gitu aja. Karena enggak jadi saksi yang baik untuk Tuhan Yesus. Usil sekali ngurusin orang lain. Apa dirinya sudah kebagusan? Apa dirinya sudah benar betul? Setujukah saya ngomong ini, saudara? Nah, ini yang menyebabkan orang-orang di sekitar kita yang belum mau percaya Yesus tetap gak mau percaya. Karena kita tidak membawa kebenaran itu. Karena kita merasa sok suci. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu ayat ini, ya, supaya kita makin jelas. Papa di surga itu kalau melihat dosa, ya, itu bukan besar kecil, berat ringannya. Ya, ini beda sekali. Saya ulangi. Papa di surga kalau melihat dosa itu bukan soal besar kecilnya, ya, atau berat ringannya. Tapi semua agama di dunia ini, semua agama di dunia ini, Tuhan mereka itu melihat dosa dengan ukuran berat, ringan, besar, kecil, itu beda hukumannya. Ya atau tidak? Itu semua agama. Tapi kalau Tuhan kita tidak. Buat Tuhan kita dosa itu gak perlu ada ukuran. Sama seperti kita punya sehelai kain putih, ya, kain baru. Begitu ada tai lalat atau nyamuk nempel, kecil atau besar tai lalat atau tai nyamuk itu? Kecil sekali, cuma titik saja. Nah, boleh nggak kain itu dikatakan putih? Walaupun cuma ada satu titik tai lalat atau tai nyamuk, boleh dikatakan putih tidak? Nggak, jawab yang lain. Boleh dikatakan putih tidak? Tidak. Sudah ada noda. Nah, itu Tuhan kita. Jadi buat Tuhan kita, Papa di surga, dosa itu dosa, nggak perlu ukuran. Ingat ini baik-baik. Jadi kalau Papa kita mengukur dosa dengan cara itu, ada nggak semua kita yang bisa lolos? Nggak ada. Ya sudah, jangan urusi orang lain, urusi diri sendiri. Betul, urusi diri sendiri. Nah, kalau kita sadarkan hal ini, seperti itu, kita tidak boleh menghakimi saudara kita. Karena bedanya Kristen dengan agama lain terletak pada pengampunan dan kasih. Bertobat, diampuni.
Karena papa di surga nggak bisa disuap. Nah kalau bisa disuap, orang kaya selamat semua dong. Karena dia makin banyak berbuat baik dengan apa yang dia punya. Nah yang miskin gimana? Nggak bisa bayar. Nah itu bedanya. Di dalam hukum Kristus itu jelas sekali. Masih ingat Matius 5 mengatakan Tuhan mengatakan kita berzina. Itu apakah kalau kita tidur dengan seseorang yang bukan istri atau suami? Sobat Matius 5. Apa hukumnya? Siapa ingat? Apa hukumnya soal perzinahan? Apabila kamu melihat orang lain lalu menginginkannya, maka kamu sudah berzina dengan dia di pikiranmu. Bayangkan. Ayo. Ada yang lolos nggak di antara kita? Mata kita kurang ajar begini. Maka kalau kita pakai hukum itu, kalau kita mau bebas jujur, lebih baik kita buta semua baru aman. Betul tidak, saudara? Karena mati kita ini kurang ajar. Nah, kalau pakai hukum itu, nggak ada yang lolos seorang pun di antara kita. Masih ingat pasal pembunuhan? Coba baca 1 Yohanes 3:15. Itu pasal pembunuhan. Ya, 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes, surat di belakang. Sebelum kita Wahyu, salah seorang silakan baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Ngeri sekali. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara jangan main-main. Siapa pembunuh manusia bagi hukum surga? Ayo, orang yang membenci saudaranya. Nanti saudara pulang baca di Matius 5. Kita mengatakan bodoh kamu, gila kamu, kafir kamu, itu sudah ada hukumannya. Mungkin ada yang berkata gini, saya tuh nggak benci, tapi saya malas ketemu. Sama saja. Ayo jujur. Kalau kita pakai hukum itu, ada yang lolos nggak di antara kita? Ayo, ada yang lolos tidak di antara kita ini? Saudara, begitu gampang sekali kita berkata benci. Begitu gampang. Nah, itulah Tuhan kita. Dosa itu bukan besar kecil, berat ringan, tapi dosa itu dosa. Sehingga disarankan kepada semua saudara, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi. Lu benar rugi. Jadi tidak berzina, tapi sering lihat situs porno di internet. Sama saja, buat aja langsung. Ngapain ngintip-ngintip? Sama dosanya juga. Begitu pula kalau mencuri, rugi cuma 50 ribuan, 100 ribu. Yang 5 miliar sekali, sama-sama masuk neraka kok. Nah itu cara papa kita melihat dosa. Maka itu yang hobinya menghakimi orang bertobat hari ini. Yang suka memberi stempel, memberi cap pada saudaranya. Harus kita lepas. Karena kalau tidak, nggak ada kasih yang dikenal oleh dunia ini. Tidak ada kasih. Karena itu yang Tuhan inginkan. Untuk menyatakan kasih itu sungguh-sungguh dalam hidup ini. Saudara, kebenaran ini dunia nggak pernah kenal, dunia nggak pernah tahu. Tapi inilah waktunya dunia harus tahu kebenaran ini. Katakan amin. Karena dunia membutuhkan apa yang mereka tidak pernah tahu. Oke, kita lanjutkan. Kita buka 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Saya baca ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 mulai 15. Dan Kristus telah apa? Ayo, telah apa? Mati untuk berapa orang? Semua orang. Nah, ini penting sekali. Jadi dia nggak cuma mati untuk orang Kristen, katakan amin. Untuk semua orang. Maka itu kita harus nyatakan ini kepada dunia, bahwa kamu itu bisa diampuni dan sudah diampuni. Kita nyatakan pengampunan. Jangan bilang ayo ke gereja dulu, nggak usah. Nyatakan pengampunan itu. Saya ulangi, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, yaitu siapa mereka di sini? Ya, siapa kata mereka di sini? Kita. Betul? Yang sudah diampuni. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah